Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita nikmat terus untuk menuntut ilmu, yang melanjutkan di antara rangkaian pembahasan kita berkaitan dengan sirah nabawi. Terakhir pertemuan kita di tanggal 6 ya. Tanggal 13 yang lalu sempat libur karena kebetulan sedang keluar kota. Di tanggal 6 yang lalu kita bahas tema yang pertama ya, berkaitan dengan kenabian dan hijrah ya, bagian pertama. Kalau tidak salah kita baru bahas sampai di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu mulai diberi tribulasi ya, istilahnya ditekan, kemudian diberi banyak cobaan, gangguan ya dari Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya, kalau nggak salah sampai di sana di pertemuan yang terakhir ya, pertemuan keempat. Kita meroja sedikit. Ya, di pertemuan yang lalu ya, tanggal 6 itu berkaitan dengan dakwah sirriyah ya, dakwah sirriyah. Jadi fase pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah Umar ya radhiyallahu anhu masuk Islam ya, mulai semenjak saat itu dakwah terang-terangan. Itu dakwah jahriyah. Ya, tapi meskipun dakwah jahriyah sama ya. Jadi banyak terjadi aksi penyiksaan ya, istilahnya dalam artian gangguan psikologis ya. Bahkan nanti yang paling parah itu adalah pemboikotan secara ekonomi, terutama kepada keluarga Bani Hashim. Ya, karena Quraisy itu banyak ya, Quraisy itu baninya itu banyak. Yang paling menonjol diantaranya adalah Bani Hashim, yaitu keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara mereka orang Quraisy yang paling dengki sama Bani Hashim ya adalah Abu Jahal ya, karena Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini enggak dari kalangan Quraisy ya, tapi mereka tidak tersohor seperti Bani Hashim ya. Tatkala Nabi ya, itu Nabi Muhammad SAW itu mereka ya Nabi mempersaksikan bahwa beliau adalah Nabi, maka makin dengki itu Abu Jahal dan dari kalangan suku-suku yang lain atau bani-bani yang lain. Nah, kita lanjut sekarang di pertemuan kelima. Topiknya masih berkaitan dengan kenabian sampai hijrah, tapi ini belum sampai hijrah ya. Tapi nanti kita akan bahas hijrah yang pertama. Ya, jadi hijrah yang pertama slide-nya sudah saya bagikan juga ya. Jadi malam hari ini ya, diantara indikator pemahaman ya rekan-rekan semua ketika selesai dari majelis di malam hari ini, yang pertama bisa menjelaskan tentang hijrah pertama. Jadi hijrah itu ada hijrah dari hijrah yang pertama itu hijrah ke negeri, ada yang tahu, Habasyah ya, Ethiopia sekarang. Rajanya itu, pemimpinnya disebut Najasyi ya, Najasyi.
Najasyi ini bukan nama orang, ya. Najasyi ini dia kayak macam kalau kita kan presiden gitu ya. Kalau penguasa Mesir dulu namanya Firaun, ya. Penguasa Romawi itu Kaisar, ya. Kisra, ya. Penguasa apa namanya? Yang lain tuh Heraklius, ya. Itu apa namanya, gelar, ya, gelar. Nah, kemudian yang kedua, nanti rekan-rekan setelah pertemuan di kelima ini bisa cerita tentang atau mendapat faidah berkaitan dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Ya, di mana di fase-fase ini meninggal ya Pak, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, kemudian istrinya beliau Khadijah, ya, Ibunda Khadijah Ummul Mukminin. Dan terakhir nanti akan kita paparkan secara singkat, ya, itu dakwah beliau ke kota Taif yang ditolak, ya, ditolak. Itu sedih banget, ya, sampai ketika beliau ditolak dari apa namanya, Taif ini di luar Mekah, ya, Taif di luar Mekah. Itu beliau ya dilempari, ya, dalam sebagian riwayat beliau dilempari, ya, ditolak lah intinya. Padahal ketika itu kan di Mekah sudah sulit, ya, kemudian keluar dengan harapan beliau bisa mendakwahi. Beliau banyak kerabat, ya, di sana. Taif itu kesan awalnya itu ketika Nabi apa namanya hidup di masa kecil, ya, itu di Taif kan. Ketika beliau di pertemuan yang lalu kita bahas apa namanya menyusul kepada ibu susuannya. Yaitu diantara materi yang akan kita bahas malam hari ini, insyaallah taala. Ya, slide-nya sudah dibagikan, ya. Silakan kalau mau lihat dari slide. Baik, di awal kita coba sedikit jelaskan, ya, sebelum masuk ke berkaitan dengan hijrah ke Habasyah, melanjutkan materi yang keempat lalu. Jadi ketika mereka apa namanya orang-orang kafir Quraisy itu mulai frustasi, ya, dengan dakwah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dicegah. Intinya Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Akhirnya ya orang-orang Quraisy juga sampai apa namanya dia tanya, ya, kepada orang-orang alim ulama dari kalangan Nasrani, ya. Terutama nanti orang-orang Quraisy ini kan musyrik, ya. Mereka bertanya-tanya kepada rahib-rahibnya Yahudi, ya, ustadz-ustadznya Yahudi itu rahib, ya, namanya. Nah, mereka bertanya tentang Nabi ini, ya, sampai mereka itu mengirim orang, ya, ke Yasrib. Dulu itu kan Madinah itu Yasrib, ya. Jadi sampai tanya tentang ini nih, di Mekah ini ada seorang pemuda yang ngaku Nabi, gitu, ya. Akhirnya mereka sampai kirim orang, gitu kan. Ya, dan kenapa mereka bertanya kepada Yahudi, ya? Karena di fase Mekah pun dakwah masih apa namanya fokus kepada tauhid. Ayat-ayat yang turun itu juga ada ayat-ayat di Makkiyah, ya. Jadi kita tahu, ya, bahwa Al-Qur'an itu terbagi dua, itu ada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Salah satu definisinya adalah ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, ya, meskipun turunnya di Madinah, ya, atau kebalikan. Ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah, itu disebut ayat-ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah, ya. Jadi Makkiyah Madaniyah itu dilihatnya adalah waktu. Ya, dilihatnya itu adalah waktu turunnya, kapan, setelah, bukan tempat, ya. Karena nanti repot, ada ayat-ayat turun yang bukan di Mekah, bukan di Madaniyah, bukan di Madinah. Terus ayat apa dong? Saya turun di Badar, ya. Ya, Badariyah kan enggak, ya? Enggak ada. Jadi kalau pengelompokannya adalah dari sisi waktu. Nah, jadi waktu di dakwah Makkiyah itu turun ayat-ayat apa namanya
tentang kisah Nabi Musa, Bani Israil ya, kisah Nabi Ibrahim ya, misalnya surat Al-A'la ya, ayat surat Justus 30 itu kan pendek-pendek ya, ciri-ciri ayat Makkiyah itu turun misalnya inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, kan disebut-sebut. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu banyak berinteraksi nanti dengan Yahudi itu di Madinah. Tapi ini isyarat bahwa supaya Nabi dan para sahabat itu nggak kaget ya terhadap kelakuannya Bani Israil yang merupakan suku yang paling sombong lah. Ya, nanti itu kita jelaskan di di fase Madinah ya, di fase Madinah insyaallah. Nah, jadi banyak ya, hampir sekitar 50 ayat ngomongin tentang Yahudi. Jadi mereka nanti Nabi Muhammad SAW ketika pindah ke Madinah dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin itu udah nggak kaget lagi ya terhadap sombongnya mereka ya, tidak mau nerima kenabian Nabi ya karena dengki ya, karena Nabi bukan dari Bani Israil dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan orang-orang Quraisy ya ketika mereka ngadu gitu ya kepada rahib-rahib Yahudi ya, akhirnya dijawab sama pendeta-pendetanya Yahudi itu, coba tanyakan kepada orang ini ya yang mengaku nabi ya, yaitu tiga perkara, yaitu berkaitan dengan jadi pertanyaan itu memang susah ya, pertanyaannya susah. Jadi ketika orang Quraisy itu datang ke Madinah ketemu rahib-rahibnya Yahudi dan mereka tanya ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian kata rahib-rahib ini, coba tanyakan ya tentang pertama itu tentang pemuda-pemuda yang ada di masa lalu. Ini susah kan? Coba jelaskan, coba tanya ke orang ini ya, kata rahib ini kepada orang kafir Quraisy, coba tanyakan tentang pemuda-pemuda yang ada di masa yang lalu. Ini pertanyaan memang susah ya kan, pemuda di masa yang lalu ada banyak, maksudnya siapa? Satu. Kemudian yang kedua, coba tanyakan tentang seorang yang berkelana dari timur dan barat. Ini pertanyaannya susah ini kan. Ya memang yang hanya bisa jawab Nabi ya. Dan satu lagi adalah dan tanyalah tentang ruh ya, tentang ruh. Akhirnya dengar pertanyaan ini atau perintah dari rahib ini, orang kafir Quraisy pulang ya ke Mekah dan tanya, ya benar ditanya ke Nabi Muhammad SAW ya berkaitan tiga pertanyaan yang sulit ini ya, tentang pertanyaan yang sulit ini. Ya akhirnya Nabi Muhammad SAW minta waktu ketika itu ya. Yang minta waktu ya. Karena ini pertanyaan susah ya. Pemuda-pemuda di masa lampau kan ada banyak, tapi kan maksudnya adalah Ashabul Kahfi. Ya, mereka akhirnya turun ayat yang menjelaskan tentang perihal tersebut, satu jawaban ya. Tersisa dua lagi ya. Kemudian setelah selang beberapa lama baru turun ayat lagi yang menceritakan tentang seorang yang berkelana dari timur dan barat, maksudnya adalah Zulqarnain. Ya. Nah, satu lagi adalah tentang yas'alunaka 'anir ruh ya. Mereka tanya-tanya tentang ruh ya. Ya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi ya. Ruh susah ya. Ruh adalah perkara ya urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini surat Al-Isra ya, surat Al-Isra. Ya, sampai seperti itu ya, sampai seperti itu mereka ya saking pusingnya ya, mereka ingin mematahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu supaya dakwahnya itu berhenti ya, sampai dia cari segala cara ya. Nah, selang berapa lama ya, karena makin cobaan dari kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, akhirnya ada isyarat nih mulai ada isyarat seolah mengisyaratkan suruh berhijrah, tapi tidak secara langsung
ya. Ini dia ada di sekitar tahun keempat, ya, tahun keempat, ya, tahun kelima kenabian. Jadi dulu belum hijriah, ya, dulu belum hijriah karena hijriah itu baru ada di zamannya Umar. Ya, jadi tanggalan 1 hijriah itu meskipun 1 hijriahnya itu udah lama, sudah berlalu, cuman kalendernya itu baru di zaman Umar. Ya, jadi baru dihitung mundur karena mereka itu orang-orang dulu itu belum mengenal penanggalan tahun, belum mengenal tahun, ya, tidak seperti di kalangan Romawi dan Persia. Nah, kenapa mulai ada isyarat untuk hijrah, ya, meskipun Nabi belum, Nabi hijrah ya ketika nanti ke Madinah dan itu pun ada di akhir-akhir. Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak tega, ya, gimana beliau itu ketika mengajak orang-orang masuk Islam, tapi mereka akhirnya menjadi dalam keadaan yang terpuruk gitu, ya, sulit beribadah, kemudian selalu diganggu oleh orang-orang musyrikin, ya. Ada yang disiksa, ya, dari kalangan budak, ya. Rata-rata memang awal-awal itu yang masuk adalah orang-orang yang lemah, ya. Hanya sebagian kecil, ya, yang punya harta banyak, ya, seperti Abu Bakar itu kan di awal-awal memang beliau punya kedudukan, ya. Tapi di sisi lain kebanyakannya adalah orang-orang lemah, ya. Nah itu isyarat awal hijrah itu ya ketika tadi, ya, salah satunya adalah ketika turun surat Al-Kahfi, ya, ketika menjawab pertanyaan dari pendeta Yahudi, ya, yang dititip pertanyaannya kepada orang Quraisy, ya, jauh-jauh mereka tanya ke Madinah supaya ditanyakan kepada Nabi, ya, karena isyarat hijrah itu terlihat dari 3 kisah tadi, ya. Jadi pertama berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Nah, ini kan tentang kisah seorang pemuda yang di satu negerinya itu sudah bobrok gitu, ya. Tapi mereka ini adalah awalnya mereka ini tidak saling mengenal, ya. Tapi mereka tidak suka, ya, dengan kemaksiatan, kesyirikan yang ada di zaman tersebut. Akhirnya mereka pergi, ya, ke atas gunung, ya. Kemudian Allah pertemukan, ya, Allah pertemukan. Mereka nggak saling kenal, tapi saling melihat satu sama lain, ya. Akhirnya mereka tanya, ya, bahwa ternyata satu visi, ya. Kemudian Allah ilhamkan kepada mereka untuk masuk ke goa, ya, dan akhirnya Allah tidurkan di sana. Nah ini kan isyarat seorang itu dari kisah ini, ya, ini berkaitan dengan hijrah, ya, kepada, ya, dari kebatilan yang kampungnya itu bukan main bobroknya, akhirnya dia pindah. Tapi nggak secara langsung, jadi kayak ada isyarat, ya. Kemudian kisah Khidir dan Musa itu juga turun, ya. Itu ketika di fase-fase Mekah, ya. Itu juga sama kan, berkaitan dengan cerita di surat Al-Kahfi, ya. Ya bahwa hal itu ada hal-hal yang terlihat sulit, ya, atau yang tidak enak, ya. Seperti berhijrah itu kan nggak enak, tapi di balik itu ada hikmahnya. Nah, itu dari kisah Khidir dan Nabi Musa, yang ketika Nabi Musa beliau ngikutin Nabi Khidir, ya, padahal hal yang menurut Nabi Musa ini wah aneh kan. Nabi Khidir itu kan membunuh satu anak kecil, merusak satu kapal, ya, di surat Al-Kahfi, ya. Kemudian Nabi Musa jangan banyak tanya, kalau mau ikut saya nggak usah tanya, ya, nggak usah banyak tanya, ya, sampai kayak gitu kan di surat Al-Kahfi. Nah itu isyarat bahwa ada hal-hal yang mungkin, ya, hijrah itu rasanya berat, tapi di sana sebenarnya ada kebaikan, ya. Dan itu isyarat-isyarat yang tidak secara langsung. Nah pada akhirnya, ya, Nabi memilih Habasyah, ya. Kenapa Habasyah itu dipilih? Karena beliau tahu, ya, pada akhirnya nanti kan Raja Najasyi itu dia beriman, ya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi memang hanya dia sendirian di negeri Habasyah tersebut yang beriman. Ya tetap ketika beliau meninggal itu dimakamkannya itu dalam dengan tata cara Nasrani. Tapi beliau Najasyi ini adil, ya.
Najasyi ini raja yang adil. Kemudian ketika kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah, ya diterima dengan baik ya, dan tidak diganggu ya, meskipun mereka agamanya adalah Nasrani. Jadi Habasyah ini berarti kan ada di seberang ya. Kalau mau lihat petanya itu ada di slide yang ke 10 ya. Ya. Bapak-bapak sekalian bisa lihat di slide yang ke-10 ya. Di situ kan ada jalurnya ya. Jadi dari Mekah itu memang harus nyebrang ya ke Laut Merah ya, Laut Merah. Jadi harus nyebrang ke daerah Habasyah. Ya. Jadi dia udah nyebrang terus dia masuk ke arah selatan ya. Jadi masuk ke arah selatan. Itu daerah-daerah Najasyi ya, Laut Merah. Nah, pertama tadi ya, alasannya kenapa Habasyah? Karena Habasyah itu negeri yang makmur ya. Dan juga salah satu tujuan negerinya juga negeri yang dikenal ya oleh orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu selain dagang ke Syam, yang terkenal kan ke Syam ya, sebagian mereka juga orang-orang Quraisy juga berdagang nyebrang laut ya, nyebrang laut. Jadi sebenarnya daerah-daerah yang tidak asing. Nah, kemudian Habasyah negerinya beragama Nasrani ya. Dan Nasraninya itu masih yang sebagiannya itu masih lurus lah gitu ya ketika itu. Meskipun banyak dari pendeta-pendeta mereka yang mengubah ya perjanjian baru berarti ya dari orang-orang Nasrani. Nah, kemudian Nabi ya juga tahu ya kenapa memilih Habasyah ya, tidak langsung ke Madinah ketika itu. Ya karena itu yang paling mungkin ketika itu ya. Dan Nabi juga punya kesan baik ya, karena salah satu ibu asuhnya itu Ummu Aiman ya, itu dari negeri Habasyah. Makanya Nabi itu paham ya kenapa Habasyah itu dipilih ya. Makanya sebagian dari mereka ya mulai ya ada yang berhijrah waktu awal-awal itu jumlahnya sekitar 12 orang ya. Siapa yang pertama hijrah? Itu Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan ya, jadi dipimpin sama beliau ya. Beliau sempat ngalamin hijrah yang pertama, bahkan sampai hijrah yang kedua kalinya. Dan perjalanannya juga tidak mudah ya. Perjalanannya tidak mudah ya, harus diam-diam. Kemudian masuk ke daerah pesisir pantai ya, di daerah Asy-Syu'aibah ya. Kemudian sebagian orang Quraisy masih ngejar rombongan yang dipimpin oleh Utsman ini. Ya, tapi ya alhamdulillah akhirnya beliau ya berhijrah ke Habasyah. Dan ini terjadi di tahun kelima ya, tahun kelima nubuwah. Di Mekah berapa? 13 ya. Jadi di tahun kelima ini sudah ada para sahabat ya, dari kalangan laki-laki 12 orang ya, dari kalangan wanita ini ada sekitar 4 orang ya. Nah seperti itu. Jadi itu hijrah yang pertama. Kemudian nanti ada hijrah yang kedua, disusul lagi. Ini lebih banyak ya, sekitar 80 orangan dan sekitar 19 atau 18 dari kalangan wanita. Nah ini disusul lagi ke daerah Habasyah. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy itu tahu ya bahwa sebagian dari mereka itu hijrah ke Habasyah ya, di Najasyi, mereka nggak suka ya, sebagian nggak suka karena sebagiannya itu adalah keluarga-keluarga mereka ya, yang mungkin masih kerabat. Akhirnya Abu Jahal dan teman-temannya ini dia mengutus 2 orang ya untuk menjemput mereka dan membuat fitnah kepada Raja Najasyi ya. Ya jadi gangguannya itu benar-benar bukan hanya di Mekah, tapi disamperin
supaya disuruh pulang ya. Kemudian akhirnya ya agar kembali kepada agama nenek moyangnya, ya, agama nenek moyangnya. Jadi ini tekanannya tuh terasa sampai seperti itu. Dan satu di riwayat yang panjang ya, kurang lebih singkatnya itu dari utusan orang kafir Quraisy ya. Ketika itu Amir bin As ya kalau nggak salah ya, beliau datang ya berdua orang, kemudian ingin bertemu karena biasa ya, karena itu jalur sebagian perdagangan mereka, kemudian ingin bertemu Raja Najasyi ya. Kemudian bikin propaganda bahwa ya dari kalangan orang-orang Muslim ini ada yang bersembunyi di sini gitu ya, dan kami ingin membawa mereka pulang ya, mereka pulang ya. Kemudian karena mereka ini ya adalah orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang kami gitu, sehingga ya kami ingin bawa mereka pulang ya, supaya dia kembali kepada agama nenek moyang. Jadi satu arah ya. Kemudian sekali lagi Raja Najasyi ini adil ya, tidak hanya mendengar dari utusan orang kafir Quraisy, akhirnya mereka panggil juga. Salah ketika itu kalau salah udah Anda ceritakan, itu ada Ja'far bin Abi Thalib ya. Ketika itu yang salah satu dari para sahabat yang sudah ada di Habasyah, kemudian angkat suara ya, dan membalikan propaganda yang dibuat oleh orang kafir Quraisy ini yang ingin meminta semua orang-orang Muslim itu balik lagi ke Mekah. Akhirnya mereka ceritakan kepada Raja Najasyi ya, dengan bahasa yang kurang lebih ya akhirnya bisa menguatkan Raja Najasyi sehingga akan terus memberi perlindungan kepada mereka. Jadi diceritakan dulu sama Ja'far bin Abi Thalib ya, bahwa dulu kami adalah, maksudnya orang-orang Quraisy ya, dulu di Mekah itu adalah orang-orang yang suka berbuat kerusakan ya. Jadi kami ini suka berperang, suka ribut ya. Kemudian berakhlak tercela gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW hadir ya, Islam muncul, maka kami menjadi orang-orang yang saling menyambung silaturahmi, yang dulunya tadi gak bagus sekarang akhlaknya terpuji gitu ya, dan yang lain-lain. Akhirnya Raja Najasyi memenangkan mereka ya, ketika itu memenangkan mereka, dan akhirnya mereka tidak jadi dibawa pulang ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, tidak tinggal diam seperti itu ya, Amr bin As balik lagi mau buka kartu asnya ya. Akhirnya dia bilang ke Raja Najasyi bahwa mereka ini ya agama yang mereka anut ini itu mencela Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya kan Raja Najasyi ini kan agamanya apa? Nasrani kan? Ya, jadi karena saya pernah dengar ya bahwa ya dikatakan bahwa ya maksudnya Isa ya, Tuhan-Tuhan kalian itu dijelek-jelekin sama mereka. Ya akhirnya ini Raja Najasyi nggak langsung marah ya. Beliau confirm lagi, tanya lagi ke orang Muslim ketika itu. Dan Ja'far ketika itu bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjawab dengan pas. Ya, kalau nggak salah menjawab dengan surat yang berkaitan tentang penciptaan Nabi Isa ya. Jadi kalau dijawab pakai ayat yang misalnya tentang laknat kepada Nasrani ya habis ya, karena di depan orang-orang Nasrani ketika itu. Tapi dijawab bahwa Isa itu adalah ya ruh ya yang dimasukkan ke diri Maryam ya. Kemudian Allah katakan kun fayakun, dan maka jadilah ya Isa ya di rahim Maryam, dan dilahirkan dari Maryam bin Imran ya tanpa bapak ya. Jadi
mendengar jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib tersebut, akhirnya mereka ya benar itu yang ada di dalam Injil, ya dalam Injil. Ya sehingga akhirnya mereka lagi-lagi enggak tetap dilindungi ya, tetap diberi suaka keamanan. Nah, itu diantara gangguan dari mereka itu masih berlanjut di Habasyah ya, masih berlanjut di Habasyah. Nah, kemudian selanjutnya ya kita masuk ke topik yang kedua berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib ya, wafatnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini umurnya ketika itu sekitar mungkin 80 tahun ya. Jadi memang posisinya itu keadaannya sudah tua ya. Lagi-lagi mereka ya dari orang-orang Quraisy itu terus memboikot Nabi ya, terus memboikot Nabi. Bahkan Abu Jahal itu bikin propaganda bahwa nggak boleh ya, ini diantar hampir 3 tahun ya, tidak boleh berjualan ya kepada Bani Hashim ya, tidak boleh membeli ya dari dagangannya Bani Hashim ya. Kemudian nggak boleh diajak ngomong ya, kemudian diisolir ya. Makanya Bani Hashim itu mereka tinggal di semacam syi'ib ya. Dia itu kayak mungkin satu jalanan ya antara 2 bukit yang di situ ngumpul semua dari kalangan Bani Hashim. Dan mereka di situ diisolir. Ini hampir sekitar 3 tahun ya. Jadi ada orang-orang yang ingin membantu ya, ingin menjual sesuatu kepada mereka nggak boleh sama Abu Jahal. Jadi meskipun mereka kondisinya ketika itu sebagiannya masih musyrik ya, ada yang sudah beriman ya, tapi karena kefanatikan dari sesama suku ya, dari Bani Hashim ya, ya meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya yang dimusuhi oleh Abu Jahal, tapi keluarga mereka jadi kena ya, jadi satu bani itu terkena efek boikot. Nah, pada akhirnya ketika sudah habis cara ya Abu Jahal, akhirnya beliau ketika itu Abu Jahal datang kepada Abu Thalib ya, ingin bernegosiasi ya. Karena kan soalnya kalau Abu Thalib ini masih hidup masih sungkan ya kalau mengganggu secara fisik ya. Kemudian dalam satu riwayat ya yang diriwayatkan dalam satu hadis ya dari Ibnu Ishaq ya, kata Abu Thalib ya, kata Abu Jahal kepada Abu Thalib, ya bani akhi ya, kata beliau, haula'i asyrafu qaumik ya, bahwa ya kamu ini adalah orang-orang yang terpandang ya. Qad ijtama'u laka liyu'tuka wa liyakhudhu minka ya. Jadi kata beliau ya, bahwa ingin bernegosiasi, ya udah serahin aja ya, keponakanmu kepada kita, maka selesai urusan ya. Tapi Abu Thalib tetap enggak mau ya, karena saking cintanya kepada Nabi ya. Karena Abu Thalib ini kalau kita ingat-ingat, beliau itu kan satu ibu ya dengan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Makanya sangat sayang kepada keponakannya ya. Nah, kemudian di sekitar karena sudah tua ya, umur 80 tahun ya, kemudian karena efek boikot juga ya, karena di situ kan makanan sulit dan lain-lain, akhirnya beliau jatuh sakit ya. Beliau jatuh sakit ya, di satu riwayat Rasulullah SAW ya mendapat kabar ya bahwasanya Abu Thalib ini dalam keadaan sakaratul maut ya. Tanpa menunda, akhirnya beliau langsung menemui Abu Thalib ketika itu ya. Dan ketika sampai di Abu Thalib yang dalam keadaan sakaratul maut ya, ternyata di sana sudah ada ya Abu Jahal ya. Di situ udah ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah ya.
yang ternyata udah nongkrong duluan gitu ya. Karena di situ kan Nabi kesempatan terakhir ya, ingin berharap ya bahwasanya Abu Thalib itu bisa masuk Islam ya. Akhirnya yang terkenal ya, akhirnya diminta untuk kul ya ammi ya, kul ya kalimatan ya, katakanlah satu kalimat yang dengan kalimat tersebut aku dan Allah akan menjadi saksi ya. Maksudnya kalau engkau ucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah aku akan jadi hujjah ya nanti di akhirat ya, bersaksi bahwasanya engkau masuk Islam ya. Tapi ternyata berat ya. Ya bahkan ada syair yang terkenal ya yang diucapkan Abu Thalib yang kurang lebih intinya Abu Thalib itu masih enggak mau masuk Islam karena takut dicela ya. Takut dicela karena atau takut dicela, dicap sebagai orang yang keluar dari agama nenek moyang mereka. Dan ini adalah satu perkara yang menjadikan orang terhindar atau tertutup dari hidayah, yaitu adalah fanatik gitu ya kepada agama nenek moyang. Nah itu, dan akhirnya wafatlah Abu Thalib ya ketika itu, dan Nabi bersedih ya karena Nabi tahu bahwa beliau wafat dalam keadaan bukan muslim. Maka kata Nabi ya, demi Allah ya, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah aku akan mohon ampunkan bagi engkau, maksudnya Abu Thalib, selama aku tidak dilarang. Tapi saat itu langsung turun ayat ya. Turun ayat di surat Taubah ya ketika itu. Jadi turun ayat wa ma kana an-nabiyyu wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba dan seterusnya. Jadi tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik ya, meskipun mereka adalah ulil qurba, adalah orang-orang yang kekerabatan ya, itu enggak pantas, langsung dilarang ya. Turun ayat yang melarang hal tersebut. Tapi Nabi akhirnya karena punya syafaat ya, siksaan Abu Thalib itu adalah siksaan yang paling ringan ya, paling ringan. Siksaannya itu adalah diberdirikan di semacam pinggiran ya, pinggiran neraka gitu ya. Kalau pinggiran nerakanya itu macam kalau kita ada di pinggiran kali yang kalau surut itu kan suka ada tuh ya batu-batunya yang basah dikit gitu ya, tapi bukan yang ada air ngalirnya ya. Ya kurang lebih di pesisirnya gitu, ya, tapi kakinya masuk ke situ ya dan menggunakan terompah, tapi dalam kondisi tersebut ya kepalanya mendidih. Nah, itu adalah seringan-ringannya siksaan neraka ya. Dan itu hanya khususan bagi Abu Thalib. Ya. Jadi hikmahnya ya, ternyata fanatik buta itu bikin seorang terhindar dari hidayah ya. Karena Abu Thalib ini terus provokasi ya ketika sakaratul maut. Kata Abu Jahal itu, apakah kamu mau ingin keluar dari agama ayahmu, maksudnya agama Abdul Muttalib? Abu Thalib enggak mau ya. Dikatakan orang yang keluar dari agama bapaknya. Ya. Nah, kemudian ya kekerabatan itu enggak menjamin berarti kan? Kekerabatan itu enggak menjamin. Bahkan pamannya Nabi sendiri saja ya, itu bukan jaminan ya bahwa akan masuk atau akan masuk surga ya. Ya tentu balik lagi dari kalangan kekerabat Nabi yang masuk surga adalah yang beriman. Ya, jadi kekeluargaan itu tidak berguna ya tanpa keimanan. Nah, kemudian ya di antara hikmahnya lain berarti Rasulullah itu dari awal ya, dari awal kenabian sampai wafatnya Abu Thalib itu dengan penuh usaha ya, menginginkan kebaikan kepada Abu Thalib, karena meskipun beliau tidak beriman terus membantu Nabi ya, tapi
Ya, itu berarti dari situ kita tahu bahwa kewajiban itu adalah dari sisi berdakwahnya. Jadi bukan hal atau bukan kewajiban kita bahwa orang yang didakwahi itu mesti menerima dakwah, ya mesti menerima dakwah. Ya, jadi terus saja, mungkin sehari ya 2 kali 3 kali gitu ya. Ya jangan putus asa ya, meskipun ya orang yang kita dakwahi itu tidak beriman. Ya. Kemudian faidah yang lain dari sisi siksaan neraka, jadi bertingkat-tingkat, ya bertingkat-tingkat. Karena ada siksaan yang paling rendah, ya seperti siksaannya Abu Thalib, ya. Ada siksaan yang paling paling berat, ya, yaitu seperti pentolannya Abu Jahal. Tentunya itu ada di tingkatan yang paling bawah, ya. Sedangkan Abu Thalib itu ya dengan segala kebaikan beliau ya dalam mensupport Nabi ketika di awal-awal kenabian, tetap saja ya ketika tidak beriman ya tetap dikekal dalam neraka, tapi dari sisi siksaan itu adalah siksaan yang paling rendah, ya. Nah, kemudian setelah Abu Thalib ya disusul ya kejadian yang dalam sebagian riwayat ada yang bilang hanya hitungan hari ya dari kejadiannya wafatnya Abu Thalib. Tapi ada di sebagian riwayat yang bilang itu di beberapa bulan setelahnya. Tapi masih dalam 1 tahun, ya masih dalam 1 tahun. Makanya dinamakan Amul Huzni. Ya, jadi tahun kesedihan, tahun duka ya bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar beruntut ya ketika wafatnya Abu Thalib ya. Sebagian riwayat yang sahih yang rajih adalah 2-3 bulan setelahnya ya ibunda kita Khadijah ya Ummul Mukminin beliau wafat juga. Ketika itu beliau wafat di umur berapa? Berarti kan 65 ya, kalau 40 ya ketika Rasulullah umur 50 berarti kurang lebih di umur Khadijah itu 65 tahun ya. Jadi benar-benar kejadiannya sangat menyedihkan ya. Tapi nanti ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya bagaimana nanti Allah itu menghibur Rasulullah SAW dengan kejadian-kejadian yang berturut-turut ini nanti mungkin di pertemuan yang akan datang, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu salah satu faedahnya adalah untuk menghibur Nabi, ya menghibur Nabi SAW ya. Dari Bunda Khadijah ya akhirnya meninggal karena dan beliau ini adalah istri yang paling berkesan bagi Nabi ya. Bahkan istri-istri yang setelahnya setelah Khadijah wafat itu sampai cemburu ya kepada orang yang udah nggak ada ya, karena dari Bunda Khadijah Rasulullah SAW itu dapat anak ya. Kemudian orang yang pertama beriman ya, orang yang pertama menenangkan Nabi ya seperti di pertemuan yang lalu. Kemudian berdakwah dengan hartanya karena Khadijah adalah saudagar kaya ya. Dan intinya sempurna lah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai sosok istri yang salihah. Dan akhirnya beliau ambil ya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, berjalan beberapa bulan ya setelah itu ya akhirnya beliau mulai ekspansi ya, karena di Mekah pergerakannya sudah dibatasi ya, sebagian orang sulit lah ya kalau ada Nabi mau berdakwah kemudian setelah Nabi pergi Abu Jahal dan kawan-kawannya itu bikin subhat lagi ya, jangan ikuti mereka. Bahkan orang-orang yang mau haji dan tawaf itu udah dari jauh-jauh itu, bahkan dari kampungnya sendiri itu sudah tersebar bahwa kalau ke Mekah hati-hati sama ada seorang pemuda yang dia ngaku Nabi, kamu jangan dengar. Soalnya kalau dengar bisa masuk Islam. Kebanyakan begitu. Ya, jadi dan Nabi pun kalau bagi orang-orang luar yang masuk ya, ketika bertemu Nabi
ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu orang-orang dari luar ya, tamu-tamu haji, ya langsung ditanya, mau ngobrol sebentar ya. Ya langsung saya bacakan ayat Al-Qur'an, habis itu pergi dan akhirnya ya mereka beriman ya. Sebagian mungkin kena syubhat ya, atau syubhat tentang Islam, akhirnya beriman gitu ya. Kebanyakan begitu ya, karena kan Al-Qur'an itu bagi mereka memang ya mereka kan mensifatinya dengan sihir ya, karena dari kandungan dan ayat-ayatnya itu ya memang memiliki nilai balaghah yang tinggi ya, sehingga ketika mereka dengar mereka tahu ini bukan perkataan manusia biasa ya, makanya kebanyakan langsung tertarik. Nah, melihat kondisi tersebut, akhirnya memang orang-orang dari luar ya, ketika mau masuk berhaji ya, itu sudah diwanti-wanti pokoknya jangan dengar ya, jangan dengar. Kalau ketemu orang ini jangan mau ngomong, jangan mau dengar, ya ngomong apalagi dengar ya. Kalau dengar khawatirnya nanti masuk Islam ya, sampai seperti itu ya, mereka membuat peringatan. Nah, akhirnya Nabi mau ekspansi ya, ketika itu ditemani oleh Zaid ya, budak ya, atau anak angkatnya Nabi ya, pergi ke Taif. Taif itu jaraknya sekitar 65 kilo. Dulu jalan ya, 65 kilo tuh kayak dari sini ke Bogor enggak ya? Sekitar ke Bogor sana lah ya, Cipanas gitu ya. 65 kilo. Daerahnya subur. Jadi paling subur ya, kalau sekarang antum lihat di YouTube itu ijo-ijo itu, ijo, terus dari batu tuh keluar ada kalau nggak salah taruh di slide berapa ya gambar tentang Taif itu ya. Slide 17 ya, itu gambaran Taif ya. Jadi gunung batu tapi hijau gitu ya. Ya, jadi dan daerah-daerah yang dingin. Jadi puncaknya di Saudi ya, bahkan di Mekah pun ada ya. Di Mekah pun ada sebagian daerah yang suhunya itu 20 derajat gitu ya. Kalau ada kabut ya, kayak puncak gitu ya. Sekarang udah dekat-dekat akhir zaman ya. Jadi air keluar ya, dan memang dulu terkenal subur ya, daerah Taif. Nah, harapan Nabi ya ketika beliau ke Taif itu, pertama dulu beliau kecil di situ, istilahnya banyak teman-temannya, banyak kerabatnya, berharap kalau Nabi datang ke situ diterima dakwah. Dan ketika itu Taif dipimpin oleh seorang pemimpin daerah situ ya, yang memang sudah tua ya, dan sombong ya, dan pemuka di daerah situ menolak. Jadi ketika itu tinggal di Taif itu kabilah Sakif ya. Jadi sukunya itu adalah dari kalangan Bani Sakif ya. Ini sebenarnya saingan sama Quraisy ya. Jadi kabilah di Taif itu termasuk saingan lah dengan Quraisy, itu kabilah Sakif ya. Dan ketika dulu ya, waktu peristiwa Abraha mau ngancurin Ka'bah, itu kan Abraha lewat. Jadi Taif itu ada di bawah ya. Jadi ke arah bawah ke selatan ya. Jadi kan Abraha datangnya dari Yaman ya, dari selatan. Itu sebelum masuk Mekah ya. Orang-orang Sakif ya, di kabilah Sakif di Taif ini sempat negosiasi kepada Abraha ya, waktu tahun gajah dulu ya, ketika Nabi lahir tahunnya Nabi lahir, sempat negosiasi supaya Abraha itu nggak nyerang Ka'bah. Ya, jadi sebenarnya ada sisi historisnya lah ya. Daerah Taif ini ya sempat ya istilahnya mencegah ya Abraha tidak menyerang Ka'bah. Nah, kemudian di Taif ya, akhirnya beliau masuk ya, dan Taif ini di kiri kanannya ya, itu diapit dua gunung ya, ketika beliau masuk mulai berdakwah
langsung ditolak sama pemuka besarnya di kalangan kabilah Sakif ya. Akhirnya disuruh pulang ya, suruh pulang ya, bahkan dari awal tuh sudah dipropagandakan ya, anak-anak ya dari kalangan wanita itu pada keluar untuk menolak Nabi ya. Jadi sampai diejek ya, di sebagian riwayat yang kita tahu ya, beliau itu dilempari ya sampai berdarah ya. Bahkan yang ngelempari ini adalah dari kalangan anak kecil. Tapi di sini nanti kelihatan kesabaran Nabi Muhammad SAW ya. Ketika beliau diusir ya, berarti kan sedihnya bukan main kan, berturut-turut dari Abu Thalib wafat, kemudian Khadijah ya wafat, kemudian pergi ya untuk istilahnya ya mencoba menghibur gitu ya, berdakwah ekspansi di luar Mekah, ternyata juga ditolak ya, bahkan sampai dihinakan ya. Padahal itu adalah tempat nabi kecil. Ibaratnya dulu kita pernah di situ gitu kan, kemudian pas pulang nggak diterima. Ya, itu kan dari sisi psikologis bagi Nabi itu sangat berat gitu ya, sangat berat. Di Mekah juga ditolak ya. Jadi harapannya pikir Nabi kalau misalnya diterima maka nanti Nabi akan membangun istilahnya basis massa gitu, tapi ternyata enggak ya, ternyata Allah berkehendak lain ya, malah beliau ditolak ya dari Thaif ya. Nah, ketika pulang dalam kondisi luka ya, kemudian Zaid tadi ya, yang ditemani sama Zaid bin Harithah itu beliau sempat bermalam, nggak langsung pulang ya. Karena kalau mau pulang ke Mekah juga kondisinya berat ya. Akhirnya beliau sampai bermalam di satu tempat ya antara Thaif dan Mekah. Merenung lah di situ beliau. Kemudian beliau akhirnya sempat ditolong sama yang namanya itu Utbah bin Syaibah ya, berlindung di situ karena minta perlindungan ya supaya tidak dikejar gitu ya sama orang-orang dari kabilah Sakif di Thaif ya. Ya, bahkan sempat 10 hari ya di daerah situ ya sebelum akhirnya beliau pergi. Nah, ketika sedih-sedihnya Rasulullah ya, keadaan tersebut ya terpuruk, malaikat Jibril itu mungkin udah sudah nggak tahan gitu ya. Ya akhirnya perintahkan malaikat penjaga, bukan malaikat Jibril ya, tapi ada malaikat lain yang memang Allah tugaskan untuk menjaga 2 gunung ya, untuk dan menawarkan kepada Nabi buat ya, kalau engkau mau gitu ya, kalau engkau mau ya, aku akan timpakan gunung ini ke mereka di Thaif ya. Tapi ternyata Rasulullah punya doa yang lain ya, ya, sebagaimana di riwayat yang sahih ya, Rasulullah SAW bersabda ini doa ketika doa ketika Rasulullah sedih ya, ketika itu Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah kepadamu aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati ya, dan kepada engkaulah ya ketidakberdayaan diriku, wa hawani 'alan nas ya, dan aku berlindung ya kepada engkau dari gangguan manusia. Ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin ya, ya Allah engkau adalah Rabb ya orang-orang yang lemah ya. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku, illa man takilni ya, dan engkaulah pelindung bagi aku, ila ba'idin yatajahhamuni ya, dan engkau siapakah diriku ya, sedangkan aku berlindung kepadamu, am ila aduwin malaktuhu amri, dan engkau sengaja membiarkan para musuh menguasaiku ya. Jadi kesannya itu Nabi sudah frustasi ya. Bahkan di riwayat ini ada satu hadis yang dijadikan oleh orang-orang orientalis ya,
yang dijadikan ejekan ya bagi kaum muslimin, karena di sebagian riwayat Nabi itu udah ada di pinggir jurang ya, udah di pinggir tebing gitu ya, mau loncat gitu ya, karena udah udah sudah frustasi dalam keadaan tersebut. Dan ini ya, riwayat ini sebenarnya lemah ya, tapi dijadikan oleh orang-orang orientalis sebagai ejekan bahwa Nabi itu pernah ada percobaan bunuh diri gitu kan. Karena saking tadi ya, ini doa yang sebelumnya ya. Kemudian sampai dikisahkan bahwa Nabi itu ingin loncat ya dari atas tebing, akhirnya dicegah oleh malaikat Jibril. Ini kondisi yang sangat titik yang paling berat ya bagi Nabi. Makanya bukan masalah gangguan fisik ya, tetapi adalah gangguan psikologis ya yang dialami oleh Nabi. Nah, ini bisa kita ambil hikmah ya, diantaranya ya bahwasanya Rasulullah SAW ya adalah sosok yang sabar ya. Jadi beliau tetap dalam tujuan utamanya ya, mendakwahkan Islam ya, sampai ya meskipun ditolak ya, kemudian beliau tuh doanya tadi yang disebutkan tadi ya, yang saya bacakan, bahwa Nabi itu sampai bilang kalau aku ini sudah dihina gitu ya, intinya sudah dalam kondisi yang sangat terpuruk gitu ya. Ketika itu sampai di sebagian riwayat Nabi itu hampir mau loncat ya, tapi ditegur ya. Ini meskipun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya pun benar ya, seandainya riwayat tadi benar bahwasanya Nabi itu memang mau loncat dari satu tebing, maka itu hal yang manusiawi pertama. Kemudian yang kedua itu kesalahan, tapi Allah cegah karena Nabi itu maksum ya. Jadi sebenarnya pun riwayatnya sahih itu bukan alasan ya yang bisa dijadikan oleh orang-orang orientalis sebagai celaan ya bagi Nabi ya, padahal memang kondisinya sangat berat ketika itu. Nah, kemudian yang kedua ya, keutamaan Zaid bin Harisah ya, beliau nemenin Nabi ya dari perjalanan Mekah ya sampai Thaif ya. Kemudian bahkan beliau melindungi Nabi ya ketika Nabi itu dilemparin, bahkan sampai anak-anak dari Thaif itu melempari beliau. Ya, Zaid ini adalah yang selalu membersamai Nabi ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, bahwasanya dari sini kita lihat bahwa ketika seorang itu dalam kondisi yang paling bawah gitu ya, maka mestinya kita itu senantiasa mengadukan kesulitan kita, kemudian mengadukan ke rasa kekhawatiran ya, atau hal-hal yang membuat seorang itu menjadi terpuruk ya, maka hendaknya ya seorang itu senantiasa mengadu kepada Allah ya, mengadu kepada Allah ya, kemudian menghinakan diri ya, kemudian terus bersabar. Dan ini adalah ya doa ya, doa itu senjata yang paling baik ya bagi orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman ya. Dan yang terkenal ya dari kisah ini, Nabi berharap ya, akhirnya menolak ya tadi ya tawaran dari Malakul Jabal ya, malaikat penjaga gunung, untuk nimpain gunung itu ke mereka. Kata Nabi, ya aku berharap dari sulbi tulang sulbi keturunan mereka itu kelak nanti akan ada orang-orang yang beriman. Dan doa Nabi ini terkabul ya, doa ini terkabul ya. Jadi kalau sekarang ini di Saudi itu, kalau kita main, kalau nggak salah Thaif itu jadi city tour ya, kalau umrah itu ya. Nah, itu kalau ya ada yang hidup lah ya sampai sekarang, keturunan Bani Thaif di zaman Nabi gitu ya. Itu kalau seandainya Nabi iyain tuh udah mustah itu mereka semuanya. Tapi sekarang ya banyak dari kalangan mereka ya, bahkan dari menjadi para ulama ya,
Kemudian ya para sahabat ya, tapi keturunan-keturunan mereka banyak yang beriman ya dari kalangan kabilah Sakif ya, ketika itu dari Taif. Ya. Selesai ya pembahasan kita ya di malam hari ini ya. Jadi sampai dakwah ke Taif di slide 18 itu kelihatan ya. Jadi arahnya itu dari Mekah ke arah selatan ya. Itu lewat Arafah ya. Kemudian ada lewatin 2 gunung ya. Kemudian baru ke Sakif ya, di situ Taif. Jadi arahnya arah ke selatan, arah ke Yaman ya, ketika itu. Ya. Baik, sampai sini semoga bermanfaat. Insyaallah satu topik lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Nanti kita selesaikan berkaitan tentang Isra Mi'raj dan persiapan ya beliau hijrah ke Madinah ya. Persiapan hijrah ke Madinah di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.